your phone too. Baik, selamat datang di tutorial server Windows. Ini adalah lanjutan dari versi web server yang kemarin sudah sempat kita coba. Namun kalau kemarin web servernya kita coba di sistem operasi Debian, sekarang kita akan coba di sistem operasi yang berbeda, yaitu Windows. Pertama kita login dulu lah ya. Ini karena Windowsnya baru dibuka. Oke, di sini sempat ada tampilan terakhir. Sini saya sudah mengecek IP-nya, dia mendapatkan IP 220.243. Buat apa IP ini? Nanti juga kawan-kawan akan tahu. Nah, hal pertama yang harus dilakukan untuk melakukan ataupun menggunakan layanan web server dalam Windows adalah diinstal terlebih dahulu. Caranya kita seperti biasa di manage tools and features, kemudian di next saja. Nah, di sini kita pilih web server IIS ya. Add features, di next lagi. Nah, di bagian sini kita pilih semuanya. Ini bisa di custom ya, tergantung kebutuhan kita mau menggunakan detail layanannya apa saja. Tapi karena saya di sini masih awam, jadi saya belum bisa menjelaskan apa fungsi masing-masing ini. Jadi kita next aja deh. Nah, kalau sudah kita install dan tunggu beberapa menit untuk proses instalasinya. Ya enggak lama, cuma 4 menit doang. Oke, di sini instalasinya sudah sukses ya, jadi kita close. Dan di sini langsung muncul ada fitur IIS, tapi kita nggak mencet di sini seperti biasa. Kita pergi ke menu tools, kemudian pilih Internet Information Service IIS Manager. Nah, di tampilan pertama, saat kita membuka IIS akan tampil seperti ini. Kita pilih di bagian Win. Nah, di sini akan ada tampilan sites. Nah, kita buka lagi. Nah, kita akan fokus di default website. Default website ini adalah salah satu contoh default website yang sudah disediakan oleh IIS. Jadi bagi teman-teman pemula bisa mencoba bermain di sini dulu. Karena saya termasuk pemula, jadi saya mainnya di sini aja ya. Hal-hal yang perlu diketahui adalah website ini sudah bisa langsung dibuka ya. Jadi ketika teman-teman ingin melihat apakah web ini sudah muncul, bisa klik ini. Nanti dia akan keluar tampilan seperti ini. Ini adalah template yang sudah disediakan langsung oleh IIS-nya. Jadi berubah tiba-tiba ya. Ketika webnya belum teman-teman otak-atik, nanti keluarnya bakal seperti tampilan yang tadi. Mau lihat lagi, ini dia. Tuh, dia akan seperti ini. Nah, teman-teman bisa mencoba untuk memasukkan web yang kemarin sudah kita sempat contohkan supaya bisa tampil ke IIS. Caranya gimana? Kita membutuhkan sedikit bantuan dari aplikasi yang namanya adalah Remote Desktop. Remote Desktop ini fungsinya untuk apa? Untuk memindahkan file yang asalnya dari laptop kita. Di sini contoh lah, saya punya file itu di XM htdocs. Nah, kita bisa memindahkan file yang ada di sini dengan cara mengcopy paste. Kita nggak bisa kalau copy pastenya langsung di virtual machine-nya langsung, tidak bisa, harus membutuhkan bantuan nih. Kalau di paste tidak ada tampilannya karena beda dimensi. Sedangkan kalau kita mau memakai bantuan remote desktop, pertama kita menambahkan si komputernya dulu. Nah, di sini diminta untuk memasukkan IP. Tadi IP-nya berapa? Nah, disitulah fungsi kita mengecek IP. Tadi IP-nya adalah 220.243. Kita masukkan 192.168.220.243. Save.
Nah, kemudian masuk, nanti akan diminta informasi login sebagaimana tadi. Umumnya kita memakai username administrator ya, jadi kemudian password sesuai dengan virtual machine. Nah, di sini kita sudah bisa connect. Nah, ketika tampilannya sudah ada di remote desktop, maka file yang kita copy tadi bisa langsung kita paste, bisa kita tempel. Ya, tuh ada di sini ternyata pasnya kawan-kawan. Dan file yang ada di laptop bisa langsung dipindahkan dengan teknik copy paste menggunakan bantuan remote desktop. Itu hanya salah satu cara ya. Ada banyak cara yang bisa teman-teman coba di saat mungkin remote desktop tidak bisa pakai cara lain. Ada yang memakai teknik pengiriman lewat internet, dari kita pakai Chrome. Tapi ya bagi teman-teman yang berhasil, silahkan ikuti saja langkahnya ya. Nah, di sini kita sudah punya file zip, masih dalam bentuk zip. Lalu kita apakan? Kita ekstrak. Oke, butuh waktu. Dan filenya sudah ada. Mungkin biar letaknya sama, jadi kita pindahkan ke inetbooknya langsung. Kita dulu. Oh iya betul. Iya. Nice. Ini kita delete aja deh. Fungsinya apa sih kita memindahkan? Supaya ada di satu folder yang namanya inetbook. Kita cari aman ya untuk teman-teman yang baru belajar. Ketika mau berkecimpung di web server, pastikan ikuti panduan awal seperti sebagaimana yang ada di template. Di sini kita bisa lihat di IIS Manager ini kalau mau maaf agak belibet. Dalam web server kan di Debian kita bisa ngubah file websitenya itu melalui command. Nah, kalau di Windows kita bisa ngedit baik di basic setting atau di advanced setting. Kita pilih aja yang basic settingnya aja deh. Nah, di sini kita bisa lihat physical path-nya adalah system drive, kemudian inetbook. Inilah yang kita fokuskan. Jadi di dalam file inetbook yang tadinya dia file webnya diambil dari root, kita pindahkan jadi yang mau tadi. Dalam hal ini web yang sudah kita simpan. Nah, kalau udah gimana? Kita restart. Udah di restart, coba kita cek muncul apa enggak. Kalau enggak muncul berarti ya belum nasibnya. Tada, akun nasibnya lagi bagus. Jadi kita jadi aku bisa langsung lihat tuh, sama kan seperti yang Debian sistemnya. Cuman kalau di Windows kita bisa langsung ngecek di dalam servernya, jadi udah masuk atau belum. Nah, di sini sudah bisa masuk. Apakah sampai sini tutorialnya sudah selesai? Sudah. Ini untuk tahap awal. Sehingga teman-teman bisa nyoba lagi kalau mau menambahkan virtual host, karena di Windows ini kita dilengkapi dengan fitur add website. Jadi kita bisa bikin website baru secara terpisah dalam satu server. Dan kalau kita mau namain server kita ini nama aku aja, kan Maul ya. Nah, physical path-nya mau ngambil dari mana? Bisa dari yang bisa dari bikin baku, tapi biar gampang coba deh kita ngambil referensi yang sama, jadi nanti keluarnya sama walaupun beda. Oke. Type-nya HTTP, bisa HTTP bisa HTTPS. Kalau HTTPS nanti kan portnya beda ya, 443, tapi kita mainnya di HTTP aja dulu. Nah, untuk IP ada dua opsi, ada all unsigned atau yang khusus. Kalau IP all unsigned itu nanti dia jadinya seperti ini. Jadi dia browse-nya itu tidak ada IP-nya, tapi kayak bintang. Artinya IP-nya ini apa ya? Kurang ngerti juga gimana ngejelasinnya. Cuman kayaknya IP-nya tuh tidak
dikhususkan gitu. Jadi kayak aduh nggak tahu deh, teman-teman yang ngerti mungkin bisa ngejelasin lebih expert. Nah, hostname-nya bisa kita isi dengan asal setelah di sini www.com.com, berarti ya kita anggaplah mau.com, kita oke kan saja. Nah, coba kita cek kalau kita buka ini dia muncul atau enggak. Dan ternyata apa hasilnya? Ternyata tidak bisa. This page can be display. Artinya kemampuan aku dalam hal ini belum bisa sampai tahap dalam membuat virtual host. Mungkin ada sih beberapa faktor yang menyebabkan webnya tidak muncul, tapi sampai saat ini saya masih nggak tahu kenapa. Yang pasti kita bisa cari amannya itu main di default website. Jadi kita hanya perlu mengubah template yang sudah disediakan oleh IIS sesuai dengan web yang kita inginkan. Seperti ini, yang tadinya tampilannya adalah IIS biasa, bisa jadi kayak gini. Kalau memang level teman-teman belum bisa sampai ke tahap yang lebih tinggi, maka saya rasa tutorialnya cukup sampai di sini. Tapi bagi teman-teman yang ingin mengeksplor lebih jauh, bisa mengkritisi dan mencari tahu kenapa virtual host ini webnya tidak bisa muncul. Jadi mungkin sekian tutorial dari layanan server pada Windows, khususnya dalam aplikasi IIS. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.